Tel Aviv gemetar. Bukan karena gempa, tapi karena jumlah kantong jenazah yang mendadak habis stok. Dalam sebuah serangan mendadak yang terjadi pada pukul 02.43 dini hari, Iran meluncurkan rudal balistik generasi terbaru ke arah sebuah titik koordinat yang diketahui sebagai base camp rahasia milik Brigade Golani, salah satu pasukan paling elit milik Israel. Hasilnya, bukan hanya markasnya yang hancur, tapi seluruh pasukannya ikut dilipat seperti cucian sore hari. Diperkirakan lebih dari 2.000 tentara aktif tewas di tempat, sebagian besar bahkan tidak sempat mengambil senjata atau mengenakan rompi pelindung. Mereka gugur bukan dalam pertempuran sengit, tapi karena kepercayaan buta bahwa bunker rahasia mereka tidak akan bisa ditemukan. Rudal yang digunakan oleh Iran disebut-sebut sebagai varian terbaru dari sistem rudal balistik berpemandu AI. Rudal ini memiliki kemampuan menyusup dan menghindari sistem pertahanan Iron Dome, serta melakukan penyesuaian target berdasarkan sinyal panas dan elektromagnetik di lokasi. Markas sudah tidak terdeteksi radar, kata satu perwira. Yah, ternyata cuma tidak terdeteksi oleh Iron Dome, bukan oleh kematian. Ledakan yang terjadi dilaporkan menimbulkan guncangan hingga radius 7 km, membuat beberapa pos militer kecil Israel di sekitarnya ikut terguncang. Namun tak satu pun yang datang menolong. Bisa jadi karena takut, atau karena sudah pesimis sejak awal. Tim evakuasi yang datang beberapa jam setelah ledakan hanya menemukan puing bangunan, potongan seragam, dan diam tak percaya. Brigade Golani, yang selama ini dikenal sebagai simbol kebanggaan pasukan darat Israel, dalam waktu 1 malam berubah status jadi entry Wikipedia bertema tragedi. Kantor militer Israel belum memberikan konfirmasi resmi jumlah korban tewas, namun berbagai sumber internal menyebutkan angka 2.000 adalah estimasi konservatif. Angka sebenarnya bisa lebih tinggi, apalagi mengingat jumlah pemakaman massal yang mendadak disiapkan 2 hari sebelumnya. Ups. Sementara itu, pemerintah Iran tidak memberikan pernyataan langsung, namun media-media mereka secara tersirat merayakan suksesnya eliminasi target militer di Palestina pendudukan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut rudal tersebut sebagai Khaybar Sheikhan 2.0, versi upgrade dari rudal sebelumnya yang pernah dipakai menghajar posisi strategis Israel. Ironisnya, Israel sempat menyombongkan diri seminggu lalu bahwa markas-markas militernya tak akan bisa ditembus tanpa operasi darat besar. Ternyata yang dibutuhkan cuma satu rudal yang benar-benar niat. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome kembali diuji. Tapi kali ini bukan soal seberapa cepat rudalnya bisa mencegat ancaman, melainkan seberapa kuat mental tentaranya melihat sistem itu nonton doang tanpa aksi. Rudal balistik terbaru Iran, yang dikembangkan dengan integrasi kecerdasan buatan dan sistem pemandu berbasis geospasial real-time, berhasil menembus seluruh lapisan pertahanan tanpa terdeteksi. Para teknisi Iron Dome sempat mengira sinyal masuk itu glitch radar, karena lintasannya terlalu sempurna. Ternyata bukan bug, tapi bencana. Rudal ini tidak hanya meluncur cepat, tetapi juga berbelok dengan kecerdasan seperti sedang main game Call of Duty. Begitu mendekati wilayah target, sistem pemandunya otomatis melakukan identifikasi medan, suhu, dan sinyal aktivitas elektronik untuk menyesuaikan titik jatuh. Sederhananya, rudal itu tahu mana markas dan mana properti Airbnb. Beberapa media asing menyebut bahwa rudal tersebut merupakan pengembangan dari proyek rahasia Iran selama 3 tahun terakhir. Dilengkapi sistem penjejak panas, radar pasif, dan algoritma prediksi gerakan target, senjata ini dirancang khusus untuk menghancurkan sasaran diam, seperti bunker atau markas pasukan. Dan sialnya, Brigade Golani sedang diam banget saat itu. Diam untuk selamanya. Israel sendiri dibuat bungkam. Pusat Komando Tel Aviv menerima sinyal rudal terlambat 17 detik. Dan dalam dunia militer, 17 detik adalah waktu yang cukup lama untuk memesan teh, duduk, lalu ketemu malaikat maut. Para operator yang berjaga saat itu kini sedang diperiksa. Bukan untuk dihukum, tapi lebih ke ditenangkan. Karena mereka menyaksikan semua proses jatuhnya rudal secara utuh, tanpa bisa berbuat apa-apa. Iran tak perlu mengeluarkan banyak pasukan atau mengorbankan satupun tentaranya dalam operasi ini. Satu rudal, satu lokasi, 2.000 musuh gugur. Efisiensi militer yang akan masuk buku sejarah, kecuali Israel menuntut agar buku sejarah itu di-banned.
Beberapa analis menyebut ini sebagai bukti bahwa perang modern bukan lagi soal jumlah pasukan, tapi siapa yang punya algoritma lebih pintar. Dan sementara Israel sibuk bikin propaganda TikTok, Iran malah bikin rudal yang bisa swipe right ke markas musuh. Petinggi militer Israel dikabarkan langsung menghubungi sekutu mereka untuk meminta penguatan sistem pertahanan. Namun sebagian besar aliansi militer tampak ragu, bukan soal dukungan, tapi karena mereka juga pengen tahu dulu gimana bisa markas elit ketembak kayak nyasar main PUBG. Markas yang dulunya jadi simbol dominasi militer Israel kini hanya tersisa kawah besar, puing-puing beton, dan aroma mesiu. Brigade Golani yang disebut-sebut sebagai tulang punggung tempur Israel kini tinggal jadi bayangan tulang tanpa punggung. Tak ada perlawanan, tak ada peringatan. Yang tersisa hanya fakta menyakitkan. 2.000 tentara elit tewas dalam kondisi yang lebih layak disebut dibinasakan, bukan gugur. Pasca ledakan, tim SAR militer Israel yang datang langsung dibungkam oleh pemandangan tak masuk akal. Ransel-ransel masih tersusun rapi, sepatu tempur terlempar belasan meter, dan helm-helm kosong yang membuat semua orang paham. Tak ada yang selamat, tak ada yang siap. Ledakan itu menghantam langsung ke pusat koordinasi, asrama personel, hingga gudang senjata. Brigade Golani bukan pasukan biasa. Mereka dikenal sebagai ujung tombak operasi darat, spesialis infiltrasi, dan terlibat dalam berbagai serangan brutal ke wilayah Palestina. Tapi dalam serangan kali ini, mereka bahkan tidak sempat menyentuh Plato. Bahkan tak ada sisa peluru yang terpakai. Ini bukan pertempuran, ini pembersihan sistematis, ucap salah satu mantan perwira yang kini lebih sering muncul di podcast politik daripada medan perang. Pemerintah Israel langsung menggelar pengumuman tertutup. Namun bocoran dari internal militer menyebut bahwa krisis mental langsung melanda beberapa unit lain di wilayah perbatasan. Pasukan-pasukan Israel lainnya mendadak rajin berdoa, bukan karena religius, tapi karena mereka baru sadar bahwa Iron Dome bukan Tuhan. Keluarga para prajurit Golani sudah mulai berkumpul di depan pusat militer, menuntut penjelasan, meskipun yang mereka dapat hanya masih dalam investigasi. Investigasi? Sementara potongan seragam anak mereka menempel di kawah dan identifikasi dilakukan lewat chip sepatu. Beberapa pos media Israel mencoba menutupi besarnya skala serangan dengan narasi serangan terbatas. Namun warga yang melihat iring-iringan ambulans dan truk jenazah tahu, ini bukan terbatas, ini tamat. Yang lebih menyakitkan, Komando Pusat Brigade Golani secara de facto lumpuh. Komandan utama dinyatakan hilang, kemungkinan tewas. Sistem komunikasi hancur, dan seluruh data taktis ikut lenyap bersama bangunan. Israel tidak hanya kehilangan pasukan, tapi kehilangan otak dari pasukan itu sendiri. Pasukan cadangan pun kini sedang berpikir keras, ikut bertugas atau ikut menggali lubang. Dengan kondisi itu, moral tentara lain mulai goyah. Sejumlah unit memilih mundur dari garis depan, dan pangkalan militer utama di utara diberitakan kini mengaktifkan protokol defensif tingkat tinggi. Tapi publik tahu, Israel yang biasanya ofensif kini malah jadi defensif tanpa pilihan. Ledakan yang membinasakan ribuan pasukan elit Israel bukan hanya mengguncang tanah di utara, tapi juga menggoyang lantai-lantai tinggi pemerintahan di Tel Aviv. Kantor Perdana Menteri mendadak seperti ruang ujian nasional. Semua orang duduk tegang, banyak yang keringatan, dan tidak ada yang tahu jawabannya. Beberapa jam setelah konfirmasi bahwa markas Brigade Golani rata dengan tanah, pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat Kabinet Keamanan. Tapi dari luar gedung, yang terdengar hanya teriakan dan derit pintu dibanting. Bukan strategi perang, tapi suara frustrasi para petinggi yang baru sadar kekuatan elit mereka hilang dalam semalam. Kami masih dalam fase evaluasi, ujar juru bicara militer. Evaluasi? Pasukan kalian udah jadi arang, itu bukan bahan diskusi, itu bahan kremasi. Perdana Menteri Israel terlihat pucat saat keluar dari ruangan rapat. Ia dikepung wartawan yang bertanya soal langkah selanjutnya. Tapi seperti biasa, jawaban klisenya muncul. Israel tidak akan diam. Ya jelas, diam aja bisa diserang, apalagi kalau bergerak. Lembaga intelijen mulai disalahkan. Kenapa lokasi markas elit bisa terdeteksi? Tanya para menteri. Tapi tak ada yang berani menjawab karena, ya, jawaban paling jujurnya adalah, kami terlalu sibuk mata-matai TikTok Palestina. Di jalan-jalan Tel Aviv, suasana mulai berubah. Masyarakat gelisah. Di media sosial, tagar Kaude Golani Gone sempat trending di platform luar negeri, meskipun langsung diblokir di dalam negeri.
tapi netizen tetap menemukan jalan. Kalau Iron Dome gagal, semoga Irony Dome bisa lindungi harga diri kita, tulis salah satu akun satir. Lebih dari itu, tekanan dari dalam negeri datang dari kalangan keluarga tentara. Mereka tidak lagi minta keadilan, mereka minta pengakuan bahwa pemerintah telah gagal dalam level bencana nasional. Demonstrasi mulai muncul di luar markas IDF dan kantor PM. Poster-poster bertuliskan "Bunker bukan kuil" dan "Golani bukan tumbal" mulai bermunculan. Yang lebih mengejutkan adalah efek domino dari kekalahan ini. Beberapa negara tetangga mulai mengaktifkan pengawasan udara, mengantisipasi jika Israel merespons dengan skala penuh. Namun, hingga kini, Israel justru masih sibuk mengkalkulasi kerugian dan meratapi file taktik militer yang ikut hancur di dalam laptop yang belum sempat di-backup. Serangan ini bukan hanya ke markas militer, tapi ke mental seluruh bangsa, ucap seorang analis pertahanan. Tapi netizen balas, yang kena rudal cuma satu titik, yang kena mental satu negara. Jika serangan Iran adalah ledakan pertama, maka efek psikologisnya adalah gelombang kejut kedua. Di dalam tubuh militer Israel, kini sedang berlangsung bencana tak kasat mata. Kepercayaan antar unit luntur, komando-komando mulai saling menyalahkan, dan pasukan di garis depan mendadak jadi ahli spiritual. Kami tak lagi tahu siapa yang jaga punggung kami. Mungkin cuma Tuhan, itu pun kalau belum pindah wilayah, kata salah satu tentara cadangan yang kini menolak tugas ulang. Setelah kehilangan 2.000 pasukan Brigade Golani dalam satu hantaman, semangat tempur berubah jadi kecemasan kolektif. Beberapa unit militer diketahui mengaktifkan protokol pelindung meskipun tak ada ancaman langsung. Seolah-olah seluruh negara mendadak fobia suara mercon. Pasukan di wilayah Golan Heights dan perbatasan Gaza dilaporkan mulai melakukan rotasi sendiri tanpa perintah pusat. Beberapa bahkan dilaporkan mematikan GPS dan alat komunikasi karena takut rudal cerdas Iran tahu lokasi mereka lewat sinyal. Tentu ini lucu dan tragis. Lucu bagi Iran, tragis bagi Israel. Pemerintah mencoba memulihkan moral dengan propaganda media, tayangan heroik tentara, lagu-lagu nasionalisme, hingga testimoni kesetiaan para komandan. Tapi netizen tak terkesan. Di TikTok dan Instagram, video lip-sync dengan caption sarkas mulai bermunculan. Kami siap bertempur sampai titik darah penghabisan, asal titiknya jauh dari koordinat rudal. Di luar negeri, reaksi juga tak kalah getir. Negara-negara yang selama ini menyokong Israel secara logistik kini mempertanyakan kebocoran strategi. Banyak analis meyakini serangan Iran sukses karena adanya celah intelijen besar di tubuh Israel, atau seperti beberapa netizen sebut, bukan celah tapi lubang mengangas lebar ego pemerintahnya. Lembaga think tank di Eropa mulai merilis laporan. Israel tengah alami fragmentasi militer tahap awal. Artinya, komunikasi internal tidak sinkron, rantai komando melemah, dan para tentara mulai bertindak berdasarkan rasa takut, bukan taktik. Dan seperti hukum perang modern, ketika pasukan takut, lawan menang setengah jalan. Di sisi lain, Iran, tanpa satupun prajurit gugur, terus memperkuat narasi kemenangan. Mereka menyebut ini sebagai pembalasan strategis dan memberi sinyal bahwa ini baru permulaan. Dan seperti video Israel sibuk klarifikasi ke dalam. Sementara itu, rakyat di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem mulai bertanya keras. Di mana jaminan keamanan? Siapa lagi yang harus dikorbankan? Kenapa musuh bisa tahu titik markas, sementara pemerintah tak tahu titik jenuh rakyat? Dan satu pertanyaan paling pedas dari warganet. Kapan terakhir kali kita menang perang tanpa plot twist memalukan?